Halo, hari ini kita kedatangan Honda BTSP ya. Ini keluhannya eh, yang di dashboard gak nyala ya, dari starter, rating, klakson dia nggak nyala. Ini untuk informasi kronologinya itu sebenarnya datang sore kemarin ya, mengeluhkan hal yang sama. Tapi ketemu ya, ternyata sekring yang 10 ampere itu putus ya. Karena udah sore langsung saya ganti aja dulu, kemudian wanti-wanti ke ownernya. Kalau misalkan putus lagi berarti ada jalur yang bermasalah ya, entah itu kabel yang nempel di bodi atau mungkin digigit tikus ya, seperti kebiasaan motor matic. Oke, nanti ini mumpung mati lagi ya, kronologi matinya itu cuma sehari sih, pagi harinya waktu mau dipakai dia malah mati lagi. Oke, kita coba buka box sekringnya ya. Kemungkinan ini sekringnya yang sore kemarin diganti itu mati lagi ya, karena biasanya kena guncangan terus korslet mati ya. Artinya fungsi sekring bekerja dengan baik ya, tidak menyebabkan part yang lain rusak ya, jadi dia membuka diri. Kita buka dulu boxnya. Telu dulu. Kita buka area sekring dulu. Ini untuk yang jalur ke lampu-lampunya ya. Ini sebenarnya hidup sih, cuma engkolannya agak susah jadi nggak saya hidupkan ya. Cuma di tombol-tombol lampu seperti lampu rem, lampu PT, klakson. Untuk instrumen starter juga nggak bisa ya, karena dia dari sumber yang sama. Oke, kita cek. Untuk aki normal ya, nyala. Dan yang standby nya 5 ampere. Oke, nyala. Belum kunci kontak off, kunci kontak masih off ya. Ini putus ini kayaknya. Oke, kita on kan. Oh, ini posisi on ternyata. Kita on kan, dia mati malahan. Dia mati. Kita cabut yang ini. Yang sorenya itu yang mati yang ini ya. Oh, dia malah nggak mati ya, malah nggak mati, malah relaynya bermasalah, nggak bisa on. Oke. Waktu on. Oh, ini relaynya ya, kita coba kita lepas dulu. Ini yang sebelumnya, ini yang bawaan dia mati. Ini yang diganti sore malah nggak mati ya. Kita pasang lagi, kita cek relaynya. Harusnya kan posisi dia on. Sekring utamanya malah mati nih, langsung sekring utama ya. Nah, cabut sekring utama. Sekring utamanya yang putus ya. Sebelumnya sekring yang ini, sekring utama dia putus. Cari dulu, ini adanya 10 ampere. Saya kira yang kemarin ya diganti ya, ternyata ada masalah lain.
Ini string 25 ampere ya, setting utama. Cek ini oke. Ya oke. Ini kalau korslet biasanya tempelin langsung negatif dia nyala ya, kita coba. Ini kasih positif, ini nyala lah. Ini harusnya dia nggak nyala ya, dia harusnya kalau dicabut gini dia nggak nyala seperti ini, seperti yang sebelahnya yang 5 ampere. Oke, kita ganti dulu yang 25 ampere, langsung putus atau enggak. Ini jangan dikasih yang lebih gede ya, nanti malahan bukannya putus malah ada yang terbakar. Oh, yang satunya tadi 5 ampere ya, yang bawah. Kita cek dulu untuk memastikan. Relay main utama, ECU, ignition, headlight. Oke. Kita coba on. Oh, dia langsung hidup ya. Dia hidup. Coba kita klakson. Dia nyala ya. Yang jadi masalah ini nanti biasanya mati lagi kalau misalkan ada dipakai kena guncangan, dia mati lagi. Tapi ini posisinya langsung dipasang, dia nggak mati ya. Kita harus cari posisi pas matinya itu kenapa. Kita coba hidupkan, terus kita turunkan ya dari standar 2 ya, mati enggak. Untuk belai mati ora? Belai ora. Ora mesti sedurunge kronologi pas mati sedurunge. Dong apa rating begitu, nyambut kabel nanti mati. Nah, rating mati. Antol ya. Kalau kat mati tuh. Oke, mati ki ya, ratingnya mati. Masalah nang rating berarti. Mati mana ya? Oh iya, mati mana? Kalau kat beli pun mati. Bukan. Ini belum dipakai jalan langsung mati lagi ya. Nggak bisa. Ini kalau dikasih second ya hidup, tapi nanti mati lagi. Nah, lepaskan cyclingnya. Ini yang 25 ampere. Oh, dia nggak mati. Cycling 25 ampere nya nggak mati ya, aneh. Berarti yang kecil, yang ke dashboard. Nah, kasih ke negatif. Oke, nggak mati. Oke, harusnya nggak mati, ini harusnya nggak nyala waktu posisi off.
Oke, nggak nyala. Kemudian posisi on. Oke, nyala. Sampai sini nyala. Nah, ini aksesorisnya ya. Aksesorisnya ini. Oke. Nah, putus dia. Terus kan. Ya, juga dari dapat info sebelumnya waktu dipakai rating malah nggak itu ya, malah mati semua ya. Kita fokus ke area yang ke aksesoris ya. Kita cek di relay ini nyambungnya kemana. Telemeter turn horn, oh ya berarti benar ya, sesuai ya dengan statement ownernya. Rating ini dia nanti nyala, ininya mati. Ini tapi kalau kasih positif dia biasanya nyala. Nah, dia nyala ya, dia nyala, artinya dia dapat massa ya. Ini ya, coba yang sampingnya. Harusnya kan ini nggak nyala ya, seperti ini yang atasnya ya, karena dia belum koslet ya, dia masuk ke beban. Kalau masuk ke beban dia berarti belum dapat massa ya, karena beban kan inputnya positif ya. Ini kan positif sambil positif, jadi nggak bisa nyala. Ini kalau yang sebelahnya, kalau yang sebelahnya kan, nah ini positif ya nilainya, ini kasih ke negatif, ini positif positif positif. Ini kan inputnya positif karena beban. Ini waktu kita pindahkan ke negatif atau positif, dia kalau normalnya nggak nyala ya, berarti nggak koslet ya. Kalau yang ini kan beda. Nah, ini seperti biasa normal, nyala, kemudian ini mati, tapi dikasih ke positif yang sabit buayanya ya. Betul ya, ini kan nanti positif, dari positif sama positif nggak bisa ya. Ini harusnya kan beban kan inputnya positif, harusnya dia nggak nyala. Nah, dia malah nyala ya, jadi ada kebocoran saat harusnya ke beban, dia malah langsung ke massa ya. Nah, itu menyebabkan koslet ya. Kita bongkar bodinya aja dulu sesuai informasi, ada clue saat rating ya. Kita coba di area setang-setang, biasanya itu nempel bodi juga bisa karena gesekan. Oke, kita biarkan aja dulu, jangan diganti. Ini yang 10 ampere yang atasnya ya, yang atasnya itu untuk headlight ya, headlight. Setelah kalau ini dicabut ya mati ya lampu kepalanya. Kita bongkar bodi dulu. Ini kan harusnya mati. Ini saat kunci kontak off dia nyala ya. Coba kita off on kan. Wah, jatuh. Ini kan harusnya posisi, kalau ini kan harusnya kan positif ya. Ini kalau masih off dia negatif ya, harusnya. Terus posisi on dia berubah jadi positif, dia mati karena jabitannya di positif ya. Ini jabitannya di negatif, dia harus nyala. Oke, nyala. Yang ini dia harus nyala. Ya, ini udah mati ya. Dan
tadi nyala ya, coba. Kontak off. Dapat masa ini dapat masa langsung ya. Full pump dengung ya. Oke, kita cek box spring. Dia warnanya hitam strip putih ya. Hitam strip putih yang outputnya. Kalau yang ini kan dari inputnya dari relay kaki 5 ya, berarti kita fokus ke warna hitam strip putih. Hitam strip abu ini sepertinya yang hitam strip putih atas, hitam strip merah, kemudian hitam strip jelas. Oke, ini yang di belakangnya hitam strip putih ya, hitam strip putih, tapi yang aksesoris ya, dia nyambungnya nanti ke atas. Soket yang ini kita buka ya. Nah, ini ya, warna hitam strip putih, satunya hitam strip merah. Kita ngeceknya pakai multitester seperti biasa ke buzzer ya. Harusnya seperti ini. Kita colokkan yang kabel ini ya, kabel inputnya yang ke atas, kemudian yang satunya ke output cycling. Ya, terdengar ya, artinya benar ya kabel yang ini. Oke, kita pasang akinya dulu, dia nyala enggak korsletnya. Oke, saat kunci kontak off, di sini negatifnya udah nggak ada ya, karena soket yang ke atasnya sudah saya lepas. Ini kan soket yang dari bawah, ini yang ke atas kita lepas ya. Ini udah nggak ada masa, warna hitam putih ya, kosong ya. Tapi kalau lawannya itu berubah ya, warnanya jadi hitam oranye ya. Kita cek, walaupun dia kunci kontak off, dia tetap nyala ya, artinya yang jalur yang dari fuse ke soket ini dia normal, nggak ada korslet ke body. Cuma yang ini dia masih ada korslet ke body ya. Saya coba lepasin saklar yang ke warna hitam oranye ya, saklar sitrem kanan kiri, tapi tetap aja ya masih nyambung ya. Ini contohnya switch rem kanan ya, hitam oranye. Dia harusnya kan ada terhubung ke masa ya, ini malah terhubung ke masa. Ini yang ke beban, satunya ke lampu. Oke, ini dilanjut ya. Ternyata untuk korsletnya itu jalur ini ya. Udah coba cari. Ini kalau yang hitam oranye kan harusnya positif ya. Hitam oranye mana? Ini ya. Kita colok. Nah, depan dulu ini yang potensi suspek.
ya. Dia nyala ya, dapat negatif, nyala langsung. Kemudian dia ternyata mati saat soket yang ini kita lepas, soket hitam. Pas ya, mati. Ya artinya kan cuma saklar aja ya, yang ininya nggak nyambung ke sistem yang ke kabel bodi. Kemudian kita cek kabel bodi yang dapat masa ya, kita ada berapa ini, 4, 5, 6, ada 6 ya, kita cek ya tanpa kunci kontak on, yang nyala yang mana. Nah, ini ya, ada kabel yang standby dapat masa, warnanya kuning strip putih ya, kuning strip putih. Kuning strip putih itu jalur positif ke indikator BPM ya, di sini sambungannya. Coba kita nanti lepaskan ini aja dulu tanpa indikator, kita sambung yang ini ya, atau kita sambungin kan gini, ini yang ke dashboard kita sambungin. Ini nyala, ini harusnya ini enggak nyala ya, ini dapat masa langsung ternyata. Oke, ini juga dapat informasi dari pengguna ya, full meternya juga error nih, udah air ini error. Ini kalau dilepas nggak masalah ya, ini kan harusnya nggak nyambung ya, yang kuning kan plus, harusnya posisi on off dia nggak nyala, jadi nyala ya. Kalau ini kan emang negatif ya, yang hijau strip hitam ya. Mungkin kan harusnya ada resistornya ya, karena konslet jadi nyambung terus, jadi kadang sekringnya mati ya. Kita coba lepas salah satu ya, dia masih nyala nggak. Kalau lepas yang kuning putih dia mati ya. Kita lepas yang ya hitam standby nya ya, hijau strip hitam, ini kan standby, ini kan standby negatif ya buat jalur indikator. Coba kita lepas. Ini dilepas yang masa standby nya. Standby kita lepas. Oke, ini kita kencangin lagi. Cek yang standby yang di kabel. Oke, normal. Kita lepas soket yang indikator, dia tetap ya, karena dia ke rangka atau ke aki. Kemudian yang positif kuning putih dia masih nyambung ternyata, nyambung. Harusnya ini positif ya, saat kunci kontak on harusnya dia positif. Nah seperti ini ya, positif, dia mati. Nah, oke, dia positif. Kalau yang ini standby, kita colokkan ke plus yang dapat buaya. Oke, normal. Ini berarti posisinya seperti yang hitam merah ya, saat kunci kontak on harus aktif, matikan. Oke, aktif. Kemudian kalau kasih plus harusnya nggak nyambung, bener. Kemudian waktu posisi tadi kan ini nyambung terus ya, tepat masa terus ya. Ini posisi off, coba nyambung nggak? Oke, nyambung. Harusnya posisi on dia mati ya, mati ya, bener ya.
tadi kan on off dia nyambung ya, akhirnya koslet ya. Kita nonaktifkan aja jalur full meter ya, nggak perlu bongkar otak ya, karena ini sama aja sih waktu posisi on dia nyala biasa, waktu lepas yang soket rotak dia nggak ada masalah. Yang standby aja ini. Kalau digabung ya, kosletnya kadang enggak ya, jadi agak susah ya. Oke, kita rapi-rapiin aja, kita pasang, kita coba pakai jalan ya, mati lagi atau enggak tanpa indikator BPM. Oke, setelah saya cari informasi sebagai referensi, ternyata jalur fuel meter atau ampere bensin atau indikator bensin itu benar ya, tidak ada masalah. Jadi jalur satu dayanya itu dari kabel hitam strip orange sebagai plus, kemudian masuk ke ampere bensin yang ada di dashboard ya. Kemudian untuk bisa aktifkan butuh negatif ya. Jadi negatifnya itu lewat pelampung dulu ya. Jadi dari hitam merah kemudian masuk ke jarum yang naik turun, kemudian negatifnya nggak langsung ke bodi langsung, tapi masuk ke jalur yang di full pump ya, atau indikator BBM yang pelampung di tangki ya. Kemudian yang ujungnya satu warna hijau tadi ya, langsung ke massa ya. Jadi saat pelampungnya naik turun, resistornya bisa berubah-ubah ya. Saat resistornya kecil atau langsung ke massa, dia indikator BBM-nya bisa niak langsung ya. Dan juga saat indikator resistornya itu besar, dia jarumnya itu cenderung turun ya. Dan itu kenapa kalau dites pakai touchpen DC bisa menyala ya. Jadi touchpen DC itu kan ternyata sangat sensitif ya. Jadi saat resistornya gede saja dan artinya kan voltasenya kecil ya, meskipun voltasenya kecil dia masih tetap terbaca ya. Atau saat resistornya gede bisa nyambung ke massa juga ya. Jadi meskipun begitu masih bisa terbaca oleh touchpen DC yang menggunakan lampu LED. Jadi kita abaikan saja untuk fuel meter, atau biar nggak bingung kita cabut saja soket yang menuju full pump ya. Ini sebenarnya udah normal ya. Saya udah ganti settingnya 10 ampere, terus coba hidupkan, dia nggak mati ya, kan dihidupkan terus kemudian mati. Kita coba hidupkan lagi. Ini lampu remnya kita jumper, normal ya. Jadi kan waktu hidup dia sebentar mati ya, kita open lagi, coba cek klaksonnya, normal ya. Jobnya ini juga sering ya terjadi, nggak cuma di bit ini ya, pernah vario juga kejadian seperti ini. Sekelnya putus atau keselet di kabel. Ini yang sering terjadi ini ya, area stang. Ini kenapa normal? Ini karena patoknya di bawah ya. Saat patoknya di bawah, ya kabel-kabel yang sering nempel di bodi itu jadi nggak nempel bodi ya. Nah, ini biasanya ada yang dipasang nempel di bodi ini, seperti ini nih. Di sini kosong, kena goncangan. Ini biasanya percikan api ya, mibar konslet juga. Kemudian yang mana lagi, di sini juga ada biasanya. Nah, yang ini ya, biasanya kabel sama bodi ini juga bergesekan ya, saling bergesekan bukan konslet ya. Biasanya kalau misalkan nempel terus sekelnya mati, terus ada posisi nggak nempel diganti langsung hidup ya, nanti ada suatu keadaan lagi dia mati lagi karena nempel ya. Kita coba kasih isolasi aja yang ini, kemudian yang di kabelnya kita cek ya, kita cek lepasnya jauh atau enggak, lepasnya dalam atau enggak.
yang area rawan ya, rawan. Kalau di Yamaha biasanya ada ya macam yang kabel nempel di bodi macam kayak double tip busa ya, jadi dia meskipun goyang-goyang nah bodi dia nggak sobek ya kabelnya. Kalau sini kan nggak ada. Kalau di Honda jarang sih, belum ketemu. Yamaha biasanya di sambungan sini dia ada kayak stikernya buat stiker busa ya, biar enggak makan. Yang ini juga kelas kertas biar enggak langsung nempel ke bodi. Kemudian kita coba ya, dia mengelupasnya parah atau enggak. Itu yang ini ya, yang dekat. Sepuluh ampere fuse-nya putus. Kita pasang aja kira-kira di mana. Nah ini ya, dari kabel nih sangat terekspos ya. Lihat, ini juga posisinya tadi nggak di nggak di dudukannya ya, nggak di sininya. Nah, sininya ini kan ada macam karet dudukannya. Ini tadi juga lepas sih ya di bagian ini waktu posisi terpasang. Nah, bodi ini ya, ini kan plus ya setelah fuse ya sampai terkelupas sampai kayak gini ya, pantas saja. Tapi nggak langsung mati ya, mungkin waktu pertama hidup dia nggak nempel bodi, terus tadi kan diturunin mau dites ya, kemudian mati. Waktu mau diturun dia goyang nempel bodi, dia jadi koslet ya. Oke, ini satu kabel ketahuan yang di laser ya, yang di laser ini kan positif. Setelah kontak, kemudian ini outputnya ya, kita isolasi aja, jangan disambung ya, dipisah ya. Ini ya tadi kan sesuai dengan keterangan ya, dia ignition, pengapian, injektor, pump, pompa, headlight, ke lampu kepala yang bawah ya, yang tadi mati ya. Yaitu keturunan tail atau pelampu belakang, meter untuk dashboard, kemudian turn ya, ini yang dicurigai turnnya sinyal belok atau rating atau set. Oke, ya, dapat dari yang punya saat belok dia tiba-tiba mati. Setelah kita isolasi dulu. Mantap saja ya, dalamnya nggak apa-apa. Ini kan yang nggak kena pelindung ya. Buka-buka ininya aja ya, nanti kita pasang, kemudian kita tes pakai jalan ya, kemudian kontak off, kemudian onin ya, mati lagi atau enggak ya, sama seperti tadi. Ini sambung aja, udah diisolasi ya. Kita kunci pakai isolasi kertas aja.
Oke, yang rawan-rawan tadi juga kita isolasi aja ya. Oke. Ini aman. Yang dekat setang-setang. Ini yang headlight. Headlight. Yang sinyal rem ya. Coba pasang lagi. Kita kencangkan. Cek pakai multi. Dia posisi off. Ada sinyal nggak? Oke, posisi off ya. Posisi on harus mati. Bener ya, mati ya. Kemudian yang lainnya hitam oranye ya. Ini kan plus ya. Ini waktu off mati ya, waktu on harus mati. Oke, ini normal. Kemudian yang lainnya, yang sini, yang rem satunya kita on kan. Oke, mati. Kemudian kita over ya, capitannya ke negatif, dia harus nyala. Oke, nyala. Oke, saat kunci kontak on, karena capitannya di negatif berarti ini positif ya. Mati. Kunci kontak on nyala, kunci kontak off harus kelihatan ya. Ini yang ini kita taruh ke negatif. Kemudian untuk output dari sekring ya, karena hitam strip oranye ya, itu kan hitam strip putih, kemudian keluar soket jadi hitam oranye ya. Kita cek ya, kunci kontak on harus nyala ya. Kunci kontak on harus nyala, langsung dimatiin, harus langsung mati ya. Tadi kan agak lama juga matinya. Oke ya, kita pasang lagi ya. Untuk yang korset di belakang yang kabelnya udah kemakan kita isolasi aja. Ternyata ininya ya yang kemakan setang ya. Tadi juga masangnya nggak di tempatnya sih. Udah nggak ada itunya ya, tekanannya. Ini kemakan sampai kayak gini ya. Ganti aja lah. Ini takutnya kena air. Ini kan udah lubang ya. Nanti yang baru aja. Kita ganti dulu. Nah, berlubang ya. Takutnya nanti kena air koslet ya. Ini kan berarti kena guncangan terus ya. Ternyata pantesan nggak dipasang. Pasang. Ini kan cep.
Oke, normal ya. Pressure baru. Kita matikan, kita hidupkan, engine cut nyala, motor nyala, tinggal kita coba pakai jalan ya. Oke, kita ganti pressure-nya karena udah berlubang ya tadi ya. Ini kita pasang bodi-bodinya dulu aja ya, sama ini kita benerin yang mengelupas. Oke, kita mau tes ya. Tadi kan waktu diganti spring aja di depan hidup, tapi diturunin mati ya. Kita coba depan kemudian turunin motor mati ya. Ini nyala, kita turunkan mati. Tapi urip kok iki kok. Diane mati kan mati piye ne. Oke, enggak mati ya. Ini mati mesinnya aja, tadi kan mati dashboardnya ya. Ini TB-nya perlu diservis ya. Konversinya mulai lemah. Tadi mati tapi kemudian nggak bisa di starter ya. Coba turunin, kalau misalkan diturunin mati tapi bisa di starter lagi, tapi bukan yang tadinya ya. Ini cuma kemungkinan minta diservis aja ini cover bodinya. Nah, tadi kan waktu mati itu nggak bisa di starter lagi ya. Di luar kabel ya. Kita coba tes jalan aja. Kan on. Oke, kita tes ya. Kalau mati tapi bisa di starter lagi berarti normal ya. Tadi kan awalnya mati, kemudian nggak bisa starter ya, panelnya mati semua. Ini kemungkinan minta diservis juga. Oh, masih bisa ya, starter yang mesinnya goyang-goyang aja. Semuanya dia udah kotor, pasirnya kecil sendiri ya. Coba oke, nyala. Bensin juga dia normal ya ternyata ya. Salah dibenerin kabel yang korslet.
Kores ya. Jalannya besar. Speedometernya mati. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Awalnya kan korslet ya. Sore hari yang di sekring 10 ampernya sekian meter, terutama yang panel-panel. Kemudian diganti karena udah sore. Kita informasikan kalau misalkan mati lagi, datang lagi ya. Karena mungkin ada jalur yang korslet. Benar saja, saya datang ternyata waktu diganti lagi malah sekring utamanya ya, yang 25 ampere. Yang 2 ampere putus, kita coba ganti lagi, kemudian waktu diganti yang 25 ampere ternyata yang 10 ampernya juga putus lagi ya. Dugaan awal seperti biasa ya, menuju ke yang ada di keterangan fusebox ya, ke dashboard, lampu-lampu seperti rating, klakson, panel starter dan juga lampu belakang ya. Ternyata masih normal ya. Dugaan awal di meter bensin ya. Sebenarnya meter bensin itu kalau korslet jarang ya sampai mati, karena dia yang kuning putih sama satunya hijau hitam itu buat high low doang ya, tinggi sampai rendahnya ketinggian bensin. Tapi kemudian coba kita cek di full pumpnya ya, ternyata nggak apa-apa, nggak ada yang terkelupas atau apa seperti dugaan awal. Kita curiga di bagian stang ya, untuk Matic Honda, terutama sepeda motor Honda, di sasisnya itu kan nggak ada pelindung semacam stiker ya. Kalau di Yamaha biasanya ada, dia fungsinya saat jadi gesekan dia nggak bergesekan langsung ya dengan sasis atau rangka ya. Kalau di Yamaha ada stiker semacam karet gitu ya, jadi kalaupun tergesek-gesek dia kabelnya nggak terkelupas ya. Kalau di Honda dia langsung kena bodi, lama-lama dia terkelupas. Untuk kasus yang ini dia di posisi soket flasher ya, flashernya. Waktu di awal pembukaan juga curiga ya, flashernya itu nggak dipasang di bracketnya ya, cuma ditaruh gitu aja ya di sasis ya. Ternyata ya terkena goncangan terus-terusan sampai bolong kayak gini ya. Nggak cuma bolong kabel, nggak cuma bolong flashernya, juga terkelupas di jalur soket flashernya ya. Ini kan karena posisinya jatuh kayak gini sering kena air ya, jadi cepet karat ya.
Oke, udah dibenerin terkelupas yang di area soket. Ini sudah dipakai muter-muter ya, nggak mati ya. Ini tadi mati, ternyata kemungkinan masih belum panas ya, masih dingin. Kurang tinggi stasionernya, jadi kita cek putar-putar nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, terima kasih menonton, semoga video saya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.